Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Anton. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yang mana saya sendiri, Harun Kurniawan, sebagai ketua tim pada kelompok ini. Kemudian anggota 1 ada Muhammad Reza, anggota 2 ada Kania, dan anggota 3 yang terakhir ada Karyati. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas tugas besar yang Bapak berikan, yang mana kami sangat sadar bahwa tugas besar ini adalah salah satu penunjang kelulusan kami pada mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan proposal PKMK kami yang berjudul MIZ, Mi Gen Z with Azola, yang mana akronim dari Mi Sehat Generasi Z with Azola Microphyte. Pemikiran ini bermula pada saat adanya tugas besar dan dengan pesatnya perkembangan dunia pangan di dunia ini, dan beriringan dengan revolusinya dunia industri 5.0, yang mana mulai bermunculannya banyak variasi makanan. Lantas kami berpikir untuk mencari ide mengolah satu makanan yang digemari masyarakat dan tentunya juga menyehatkan. Setelah pencarian, kami menemukan bahwa Azola Microphyte ini sangat cocok kami usung sebagai bahan baku utama pada proposal kami ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reza bagaimana microphyte ini, Azola Microphyte ini. Mohon maaf sebelumnya, di ini dulu mic-nya. Ya, silakan dilanjut. Jadi, Azola ini merupakan tumbuhan air yang memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu 31,25 gram per 100 gram Azola. Namun, saat ini Azola hanya terkenal sebagai bahan pakan ternak saja, padahal jika dilihat dari tingginya kandungan protein yang terdapat dalam Azola, apabila bisa diolah dengan baik, maka dapat dimanfaatkan menjadi bahan utama makanan yang dapat dikonsumsi manusia di zaman saat ini. Mie merupakan makanan yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia karena mie dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan juga karena mudah dalam mengolahnya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kalini. Kemudian kita memasuki bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat mie sehat ini. Yang pertama ada bahannya. Bahan yang pertama adalah tepung terigu tinggi protein sebanyak 200 gram. Yang kedua adalah tepung tapioka 30 gram. Yang ketiga adalah telur 1 butir. Yang keempat adalah minyak goreng secukupnya. Yang kelima adalah Azola basah dan air Azola. Yang keenam adalah karbohidrat secukupnya. Kemudian kita memasuki alat-alatnya. Alat yang pertama yang kita butuhkan adalah penggiling mie. Yang kedua, spatula. Yang ketiga, wadah atau baskom. Yang keempat, ada tangan. Yang kelima, ada penyaring atau saringan. Yang keenam, pisau. Kemudian ada panci, gelas ukur, mangkuk, timbangan, oven, blender, dan kompor. Dan sekarang adalah cara pembuatannya. Yang pertama, timbang Azola basah sebanyak 100 gram. Yang kedua, tambahkan air dan haluskan Azola yang telah ditimbang. Yang ketiga adalah saring dan pisahkan ampas dan sari Azola. Kemudian siapkan di loyang dan oven menggunakan suhu 90 derajat selama 1 jam. Kemudian masukkan terigu, tepung tapioka, Azola yang sudah kering. Dan yang terakhir adalah masukkan kaldu jamur secukupnya dan aduk hingga rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur dan air sari pati Azola secukupnya. Lalu diaduk sampai kalis dan potong adonan jadi 4 bagian. Pipihkan adonan bentuk
bentuknya menggulung penggiling di penggilingan mie. Kemudian siapkan panci berisi air dan didihkan. Kemudian rebus mie selama 3-5 menit, kemudian ditiriskan. Yang terakhir adalah mie sehat ini siap disajikan dengan beraneka topping pilihan. Kemudian untuk pengemasan, kita menggunakan mangkuk kertas yang dilengkapi dengan sumpit. Dan yang ini adalah tampilan jika sudah ada bentuknya. Dan ini ada contoh kemasannya yang sudah jadi, yang sudah ada gambarnya juga. Terdapat pilihan nama dan notes-nya kita terdapat topping-topping. Dan seperti itulah contoh pengemasan yang kita buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Kak Karyati. Untuk pemesanan terdapat nama sosial media dan juga jasa pesan antar makanan. Untuk pemesanan terdapat beberapa cara pemesanan yang dapat dilakukan oleh konsumen, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, melalui jasa pesan antar seperti Gojek atau Grab, dan juga bisa melalui pemesanan melalui WhatsApp. Lalu untuk segmentasi pasarnya, untuk segmentasi produk, misalnya kami ada beberapa variabel, yaitu geografis, akan dipasarkan di wilayah Jakarta Timur, lebih tepatnya di daerah Cibubur dan juga Kota Bekasi dan sekitarnya. Untuk demografis akan dipasarkan di wilayah, untuk demografis akan dijual ke berbagai kalangan usia, yaitu usia dewasa, remaja, maupun anak-anak. Lalu untuk psikografisnya sangat cocok di lidah kalangan orang Indonesia, Cina, Jepang, dan juga Korea. Alasan kami memilih mie Z sebagai produk kami maupun mie Z yang bahan utamanya berupa azola, yang mana masih asing di masyarakat dan juga ketahanan mie Z yang rendah. Namun, mie Z merupakan mie dengan kandungan protein yang tinggi dan juga memiliki tampilan yang menarik dan kekinian, serta dengan harga yang masih bisa dijangkau semua kalangan konsumen. Ya, untuk total biaya produksi yang kami dapatkan dari penjumlahan fixed cost dan juga variable cost sebesar Rp14.825.000 pada penentuan HPP, yaitu sebesar 14.825 per unit, dan untuk BEP-nya sebesar 570 per pieces. Kemudian sama keuntungan per bulan sebesar 5.175.000 dan untuk keuntungan per tahun yaitu Rp62.100.000. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.